Orasi MIPA, orasi mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Asti Ayudia Pratiwi, salah satu pengurus BMF MIPA UNM periode 2021-2022. Akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan, tentunya dengan pembicaraan yang begitu hangat di telinga kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gratifikasi normalisasi yang membudayakan. Gratifikasi sering sekali kita sebut sebagai normalisasi atau normal atau wajar hal tersebut berada sebagai budaya yang tak lepas dari setiap mahasiswa. Budaya ini adalah budaya turun-temurun yang harus kita putuskan. Gratifikasi sering sekali didengar dengan korupsi dini atau korupsi kecil. Namun gratifikasi memiliki makna atau arti yang begitu luas, yakni pemberian hadiah berupa barang, makanan, ataupun sejenisnya secara cuma-cuma kepada orang-orang yang berwenang. Namun kali ini kami akan membahas secara tuntas tentang gratifikasi. Dan gratifikasi kembali hangat di pembicaraan atau kembali hangat di telinga kita karena adanya SK Dekan FMIPA UNM yang mengeluarkan terkait gratifikasi. Yang salah satu poinnya yakni dosen dan teknik dan tenaga kependidikan tersebut dilarang menerima hadiah dari mahasiswa baik itu berupa apapun. Hal tersebut dikeluarkan demi menunjang laporan pelaksanaan RB dan menunjang pembangunan zona integritas kampus FMIPA UNM. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang mungkin kawan-kawan pun penasaran tentang beliau. Saya sapa dulu. Selamat, halo Kak. Ya, halo. Bagaimana keadaannya Kak? Alhamdulillah, sehat. Ya, baik Kak, mungkin nih kawan-kawan orasi pada kesempatan kali ini penasaran nih dengan sosok Kakak. Mungkin bisa dikenalkan sedikit about Kakak. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya namanya itu Fahmi Amiruddin dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara, angkatan 2017. Ya. Sekedar note nih, Kak Fahmi ini merupakan dimisioner Presiden BEM FISH dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, ya Kak? Nah, yang mau saya tanyakan pada pemateri terlebih dahulu yakni bagaimana sih pandangan Kakak nih soal gratifikasi di kampus kita tercinta ini, Kak? Ya, terima kasih. Berbicara soal gratifikasi, memang itu kita berbicara soal pemberian hadiah. Khususnya di kampus kita sebagai salah satu penyelenggara negara, itu merupakan lembaga institusi lembaga pendidikan yang merupakan notabene-nya yang sering melakukan mengkaji secara ilmiah kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun kebijakan lainnya. Tapi kalau sebelum itu saya mau mengatakan bahwa pungli atau gratifikasi bukan hanya mengakar kepada kampus, tapi ada banyak pungli-pungli di luar sana di masyarakat. Baik itu pungli yang di jalan, pungli truk kemarin pada tahun 2016 itu kemarin yang sempat viral, itu kan merupakan juga pungli. Tapi lagi-lagi kampus kita khususnya di Universitas Negeri Makassar itu merebak yang terjadi pungli ataupun gratifikasi. Yang salah satu contohnya pandangan saya adalah yang mahasiswa serta dosen sebagai pelaku terkait pungli dan gratifikasi tersebut. Itu. Kalau pandangan saya, gratifikasi ini ya merupakan pemberian hadiah, baik pada saat penyelesaian studinya atau apapun itu ketika ingin melancarkan aktivitas ataupun sebagai pelicin mahasiswa tersebut. Contohnya saya kemarin mengawal di Fakultas Ilmu Sosial soal gratifikasi. Gratifikasi sering kami temui pada saat penyelesaian studi, melakukan seminar-seminar kemarin. Kalau
kan kemarin kita mengawal itu mahasiswa itu menjadi pro kontra, menjadi sangat hangat yang kita perbincangkan. Karena kenapa? Karena ada mahasiswa yang menginginkan untuk hadirnya gratifikasi itu. Ada juga si dosen ini dia tidak menginginkan hadirnya gratifikasi. Jadi kedua hal yang berbeda. Jadi kemarin kami melakukan pendataan melalui angket. Dari angket itu melalui beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada mahasiswa kemarin. Disinilah kita observasi kepada mahasiswa bahwa mahasiswa ini ada yang tidak menginginkan untuk hadirnya gratifikasi karena ekonominya. Yang kedua, jenisnya ini ada mahasiswa yang tidak menginginkan hadirnya gratifikasi di lingkungan baik itu prodinya karena persoalan dia tahu soal bagaimana aturan-aturan persoalan pemungutan liar dan gratifikasi. Itu. Dan ketiga, ada juga mahasiswa yang mau melakukan memberikan hadiah kepada si dosen ketika mau melakukan seminar karena ingin melakukan atau ingin melancarkan aktivitasnya begitu supaya tidak dia dipersulit. Jadi begitu. Jadi itu pandangan saya yang banyak sebenarnya yang perlu dipahamkan. Banyak sebenarnya perlu dipahamkan baik si dosen, pegawai dan mahasiswa dalam lingkup sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Betapa tidak bolehnya kampus itu melakukan pemungutan liar karena kampus itu merupakan salah satu penyelenggara negara. Itu pandangan saya terkait gratifikasi. Kalau pungli berbeda lagi. Kalau pungli ini pemungutan liar yang tidak sesuai dengan aturan dan tarifnya. Misalnya yang saya kemarin temui di fakultas kami di Fakultas Ilmu Sosial, itu ada dosen atau oknum dosen ketika mengajar mahasiswanya disuruh untuk membeli buku dan mengatakan wajib. Itu kan pungli. Itu pungli juga. Kenapa disebut pungli? Karena ada kata wajib. Itu pandangan saya. Ada kata wajib. Karena kalau kita lihat, kita masuk di Universitas Negeri Makassar, itu kita sudah membayar uang kuliah tunggal dan sudah masuk di dalam biaya kuliah tunggal. Jadi seluruh biaya operasional itu sudah terbayarkan di setiap semesternya. Jadi kalau ada pungutan di luar itu termasuk pungli. Karena tidak sesuai dengan aturan. Itu. Dan kedua juga, ketika saya sebenarnya pro terhadap dosen yang menyuruh si mahasiswa ini untuk membeli buku misalnya. Tapi tidak ada yang kata wajib. Tidak ada kata wajib. Karena kenapa? Karena untuk meningkatkan juga kualitas pola pikirnya kita atau menambah wawasannya kita untuk membeli buku tersebut. Tapi ada juga si oknum dosen yang saya temui kemarin, dia suruh beli buku, kemudian bukunya itu dia sudah kerjasama dengan PT atau perusahaan. Itu. Dan kemudian kalau jenis bukunya itu hampir sama dengan buku yang ada di all-shop seperti itu, misalnya Shopee. Tapi berbeda, kalau kita temui berbeda harganya si all-shop itu dengan si pihak kerjasama oknum dosen tersebut. Kemarin kami temui itu ada 85.000 di harga di all-shop ke Shopee. Kalau di harga dosen yang sudah dia kerjasama itu harga 115.000. Jadi dia up. Jadi tidak sesuai dengan tarif. Itu juga pungli sebenarnya, pungli yang ada di buku. Itu. Jadi berbeda pungli dan gratifikasi. Jadi sebenarnya khususnya di Universitas Negeri Makassar itu bagaimana sebagai lembaga pengkajian secara ilmiah atau sebagai untuk mewujudkan terutama perguruan tinggi itu menjaga iklim dari kampus tersebut sebagaimana berasaskan kejujuran dan kebajikannya. Itu mungkin kan.
Ya, baik kawan-kawan sekalian, kan terkait pungli dan gratifikasi yang dijelaskan oleh kakak dan narasumber itu berbeda. Namun di sini kadang gratifikasi ataupun pemberian hadiah itu Ya, di menuju ujian akhir ataupun tahap seminar itu kadang diwajibkan. Apakah itu termasuk dalam kata pungli tadi? ya. Kalau memang kemarin kita temui bersama teman-teman mahasiswa serta lembaga perjuangan bahwa memang ada kata diwajibkan kemarin kemarin itu di beberapa prodi di Fakultas Ilmu Sosial bahwa ketika mau melakukan ujian itu perlu diberikan si dosen-dosen tersebut, baik penguji, pembimbing, ketua prodi, jurusan, itulah itu. Tapi dia tidak secara terang-terangan. Karena kenapa tidak secara terang-terangan? Karena dia tidak punya landasan hukum. Tidak ada SOP yang mengatur soal tarif seminar-seminar, baik itu proposal, hasil ataupun tutup. Nah, itu kan termasuk pungutan liar. Nah, padahal seyogyanya uang kuliah tunggal yang kami telah bayarkan itu sudah masuk biaya kuliah tunggal dalam perincian unit kos. Dalam unit kos itu ada perincian seminar-seminar. Jadi secara langsung itu sudah terpenuhi di tiap semesternya. Itu sudah kita bayarkan. Nah, itu. Kenapa pungli? Dan kenapa pungli? Karena dia tidak sesuai dengan aturannya. Nah, itu. Berbeda soal gratifikasi. Nah, gratifikasi bisa dimasukkan dengan kasusnya. Misalnya saya mahasiswa, saya mau kasih si oknum dosen tersebut atau penguji saya supaya aktivitas saya untuk melancarkan studinya saya itu adalah dipermudah itu. Nah, berbeda lagi misalnya dosen, kita balikan lagi, dosen mengatakan berikan saya misalnya berikan saya ayam, kemudian saya lancarkan ujian-ujianmu dan saya tidak akan persulit kamu. Nah, itu gratifikasinya juga itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam aturan, si pemberi dan si pelaku dan si pemberi atau penerima dan pemberi itu kedua-duanya salah. Dan kalau kita lihat lagi aturan yang lebih berat lagi, si pemberi yang lebih besar hukumannya dibandingkan dengan penerima. Jadi ada dua sebenarnya yang diatur dalam hukum pungli dan gratifikasi, ya, baik itu penerima atau si pemberi, itu kedua-duanya dapat. Baik Kak, begini kan terkadang juga gratifikasi tuh kita ataupun kawan-kawan Ya. orasi ini maknai sebagai bentuk balas budi atau terima kasih lah, ucapan Ya. terima kasih dari seorang mahasiswa terhadap dosennya ataupun terhadap seseorang. Nah, sehingga tidak jarang bagi mahasiswa yang kakak katakan tadi untuk mempermasalahkan hal itu perihal gratifikasi terkhusus menjelang ujian akhir, bahwa kita sebagai mahasiswa itu diperhatikan ataupun bahkan dibimbing untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Iya. Jadi bagaimana sih tanggapan kakak terkait mahasiswa seperti itu? Gitu. Ya, sebenarnya tidak bisa juga dipungkiri bahwa memang kita sebagai mahasiswa juga itu manusiawi memandang persoalan itu. Karena ketika kita memberikan kepada seseorang, itu ada salah satu poin atau value yang telah disampaikan. Misalnya sebagai bentuk balas budi yang kita katakan tadi. Yang kedua, misalnya bentuk terima kasih atas sudah dibantu misalnya gitu. Tapi budaya-budaya seperti itu kita tidak bisa salahkan. Misalnya orang Bugis Makassar itu kalau dikasih misalnya barang itu jelek ketika kita menolak gitu. Tuh jelek. Tapi di sisi lain kita bedakan dulu. Ini tadi saya katakan bahwa ini kampus adalah penyelenggara negara yang punya hukum dan aturannya. Nah, itu. Jadi jangan budaya-budaya seperti itu tidak boleh dimasukkan dalam lingkungan kampus, karena kampus merupakan penyelenggara negara. Itu poinnya. Tapi
si mahasiswa perlu juga dipahamkan kalau masih berpikir bahwa ini hadiahnya saya sebagai bentuk balas budi, ini hadiahnya saya untuk berterima kasih kepada si dosen. Tapi berbeda, itu ada aturan main di dalam penyelenggara negara ataupun kampus. Tapi kalau kita cross check dalam aturan yang dikhususkan untuk pungli dan gratifikasi ini, kalau teman divisi itu dia juga punya SK Dekan di SK Dekan nomor 360 tahun 2021 kemarin, dan itu ada landasan-landasan hukum. Pertama mulai Undang-Undang Dasar sampai diatur surat keputusan rektor. Itu surat keputusan rektor. Itu kita lihat bersama-sama bahwa memang sudah hadir memang di peraturan SK Rektor itu di tahun 2019 tentang bebas pungli dan gratifikasi di wilayah lingkup Universitas Negeri Makassar. Nah itu memang tidak bolehkan. Mungkin itu. Ya, jadi kan Kak sebagai Kakak menyampaikan bahwa tahun 2019 telah hadir SK Rektor mengenai gratifikasi. Namun untuk fakultas Kakak sendiri hadir SK Dekan tahun 2000 berapa Kak? 2021 tahun kemarin. Tapi kemarin itu waktu Dekan sebelumnya sudah mengeluarkan SK juga di tahun 2015, tapi diperpanjang lagi Dekan selanjutnya di tahun 2021. Kenapa diperpanjang? Karena ada riakan atau aspirasi dari mahasiswa tersebut. Itu. Baik, dengan adanya SK Rektor tahun 2019 dan diperkuat dengan SK dari Dekan untuk terkhusus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu tahun 2021, apakah benar-benar diterapkan atau itu sekedar SK semata atau sekedar kertas untuk penenang teriakan mahasiswa? Ya, menarik pertanyaannya. Nah saya ini masih mahasiswa sebenarnya, dan pasti masih banyak saya temui praktek-praktek pungli dan gratifikasi di lingkungan kami di Fakultas Ilmu Sosial. Pada tahun 2021 kami sudah berdialog akademik bersama ayahanda Dekan Prof. Jumadi kemarin, bahwa dia melarang keras hadirnya pungli dan gratifikasi baik itu dosen ataupun mahasiswa, dosen. Itu di tahun 2021. Setelah dialog akademik di tanggal 18 Oktober 2021 keluarlah SK dekannya. Tapi kami disuruh untuk membantu mensosialisasikan tersebut. Dan itu berlangsung sampai di bulan 12 kemarin. Di bulan 12 kemarin itu sudah tidak ada lagi oknum dosen yang mempraktekkan pungli dan gratifikasi. Baik saya contohkan tadi, baik itu buku ataupun pada saat ujian-ujian seminar yang hadir. Ditambah lagi dari dekan sendiri, dia punya upaya atau itikat baik dari tawaran teman-teman di lembaga kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial untuk membuatkan banner. Ada banner yang kami usulkan kepada Pak Dekan. Kemudian kalau kita jalan-jalan di FIS itu di fakultas lantai pertama dan fakultas lantai kedua itu ada banner yang berisikan stop pungli dan gratifikasi. Nah itu salah satu upaya untuk memperingatkan kepada mahasiswa dan dosen. Itu banner. Dan kemarin juga itu kami sebenarnya dalam penerapan di tahun 2021 kemarin itu ada lagi pungli yang melapor kepada adik-adiknya kami. Dia mengatakan bahwa ada dosen yang mengharuskan mahasiswa untuk membeli buku, kemudian bukunya itu terlalu mahal. Ditelisik lebih jauh lagi kembali, ternyata ini loh betul-betul masuk dalam indikator pungli. Kan itu tadi, karena
ada oknum dosen yang sudah bekerja sama dengan perusahaan buku dan berbeda harganya dengan Eh, perusahaan lainnya. berbeda dengan all shop tadi. All shop tadi Seperti yang diceritakan dengan Kak. tadi. Iya. Jadi yang di sini Kak, yang mau lagi saya tanyakan ini agak sedikit meresahkan Iya. kadang-kadang. Dan ini mungkin saya sedikit kepribadiannya Kakak nih mengenai pernah tidak Kakak mengalami atau pernah apa ya, dalam artian Kakak ini pernah mendapat atau melihat ataupun Kakak sendirilah yang melakukan gratifikasi itu Kak. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat juga menarik lagi. Di prodinya kami itu ada magang pada saat semester 6. Dan magang itu kemarin saya salah satu peserta mahasiswa yang mengikuti magang di dinas pendidikan kemarin di luar. Dan itu saya sempat disuruh sama panitia, tapi panitia ini dosen yang merangkap menjadi panitia itu dia punya aturan sendiri. Misalnya peserta magang kemarin itu 250 tarifnya per mahasiswa, termasuk juga saya. Nah saya kemarin itu mengcross check kembali biaya kuliah tunggal BKT. Ternyata BKT tersebut itu sudah dimasukkan dengan magang serip PPL. Kemudian saya naik di universitas, kalau di asal lantai 4, kurang tahu, saya lupa ruangannya. Saya lihat apakah magang ini sudah dibayarkan kepada mahasiswa ataukah pembimbing ini sudah dapat honor dari mata kuliah magang ini. Ternyata ada setiap pembimbing itu dapat 600.000, tapi dipungut lagi kepada mahasiswa. Nah ini kami pertanyakan kemarin, si oknum dosen ini yang merangkap jadi panitia itu sudah dianggarkan kepada universitas UNM, kemudian dia lagi memungut lagi kepada kami. Ternyata kami tolak satu angkatannya kami magang itu karena secara pribadi saya tidak membenarkan adanya pungli ataupun gratifikasi di lingkungan kami, pun itu salah satu penyelenggara negara. Kalau berbeda kalau misalnya pengusaha ataupun perusahaan yang lainnya itu yang tidak masuk dalam penyelenggara negara, itu dia tidak dimasukkan dalam aturan-aturan yang hadir di pungli dan gratifikasi tersebut. Iya. Kan itu. Jadi begini Kak, kan salah satu upaya Kakak untuk menolak gratifikasi tersebut tadi dengan cara menolak satu angkatan. Yeah. Namun lagi-lagi nih Kak, persoalan atau studi kasus yang kita hadapi sekarang ini tetap masih ada. Jadi bagaimana tanggapan Kakak ini sebagai yang pernah melakukan atau pernah hampir terjerumus dalam jebakan gratifikasi tersebut, untuk menolak hal tersebut agar adik-adik selanjutnya atau kawan-kawan orasi selanjutnya itu tidak merasakan hal yang pernah kita rasakan. Selain dengan mengkaji tadi yang Kakak ceritakan, mengkaji, menolak ataupun berdialog, apa hal yang sebagai mahasiswa yang harus lakukan Kak? Ya. Apalagi mahasiswa biasa Kak, bukan sebagai orang lembaga. Ya. Seperti kalau saya di kampus kita itu lingkungan kita adalah punya stakeholder. Stakeholder itu yang biasa disebut adalah sivitas akademika. Sebenarnya ada mahasiswa memang kalau kita lihat dia tidak tahu menahu soal aturan apa ini sebenarnya, begitu ya. Sehingga biar saya membayar maka ini deh supaya licin nanti aktivitasku. Jadi itu yang perlu dipahamkan. Kita sebagai mahasiswa yang betul-betul kita waras melihat penghisapan dan penindasan yang hadir di lingkungan kita, itu kita bisa katakan stop menghadirkan pungli dan gratifikasi karena ada aturan mainnya. Nah itu. Dan harusnya
Dan harusnya kita dari permasalahan konflik vertikal yang hadir hari ini terkait masalah pungli dan gratifikasi, perlu kita hadirkan komitmen dari pimpinan. Pimpinan itu yang pertama, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa untuk tidak melakukan kasus-kasus yang dihadirkan seperti itu. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh kawan? Ya lagi-lagi karena ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan yang main mulai dari peraturan SK Rektor, Undang-Undang KPK, aturan Kemendikbud Ristek Dikti, itu kan ada juga. Belum lagi Undang-Undang Peraturan Presiden di tahun 2016 yang sudah membentuk tim Satgas Saber atau Sapu Bersih. Itu kemarin itu hampir masuk di dalam kampus. Tapi kampus itu kemarin itu menjadi pro kontra untuk memasukkan tim sabar itu di dalam kampus. Tapi upayanya pimpinan itu seperti apa di dalam kampus? Itu yang pertama sebenarnya. Kalau mahasiswa kita tunggu untuk menyadarkan oknum dosen, itu sangat sulit. Karena bagian atau pelaku dari kepentingan akademik itu kan dosen, oknum dosen, bukan mahasiswa sebagai orang yang hadir di dalam kampus untuk menempuh pendidikan tinggi. Selepas dari itu dia selesai. Itu kan ini kan dosen ada terus di dalam kampus. Harusnya dosen itu punya dia tahu aturan apa sebenarnya tidak boleh diberlakukan oleh mahasiswa. Jadi saran saya ya harusnya pimpinan harus punya komitmen untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa sehingga iklim yang hadir di dalam kampus itu betul-betul menjunjung tinggi zona integritas, bukan hanya di FMIPA tapi dari lingkup Universitas Negeri Makassar. Seperti itu. Benar sekali itu Kak. Namun tadi Kakak katakan bahwa pelaku utamanya sebenarnya ada pada dosen. Kalau saya tidak salah yang Kakak katakan. Namun ini Kak, banyak juga tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa memberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan, iming-iming sebagai penghargaan dan balas budi agar nilainya lebih baik, agar diperlancar. Bahkan bisa juga dikatakan sehingga terjadilah penilaian yang tidak objektif dalam penilaian mata kuliah kah atau praktikum kah atau hal-hal sebagainya. Hal tersebut memicu budaya, dan ini budaya yang sampai sekarang susah untuk dihapuskan. Lantas bagaimana Kakak menanggapi fenomena normalisasi budaya ini? Ya, kalau soal menanggapi fenomena yang menjadi budaya hari ini, sebenarnya betul banyak kasus-kasus, bukan hanya di MIPA juga, ada juga di Fakultas Ilmu Sosial juga. Pandangan saya terkait penilaian tidak objektif memang betul ada. Kayak misalnya mahasiswa yang ini tuh, mahasiswa yang diberikan barang itu kan bagus dia nilainya, toh? Atau diberikan misalnya kue dia bagus nilai, tapi pasti dampaknya ya tidak objektif penilaiannya gitu ya. Kalau lagi-lagi saya katakan bahwa mahasiswa tersebut itu mungkin kiranya dia tidak tahu menahu soal ini langkahnya mereka untuk memberikan suatu penghargaan begitu. Jadi itu tidak boleh. Sebenarnya dia lebih berat hukumannya itu dibandingkan dengan si penerima. Itu yang sebenarnya yang perlu dipahamkan kepada mahasiswa. Salah satu bentuk pemahamannya adalah sosialisasi, kemudian melalui SOP dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, ketika tidak ada SOP dan tidak ada sosialisasi kepada pimpinan kepada mahasiswanya, itu tidak ada upaya untuk melakukan iklim yang menjunjung tinggi zona integritas ataupun menjaga asas-asas kejujuran dan kebajikan yang ada di dalam kampus tersebut. Mungkin kalau saya ya itu bagaimana kampus ataupun pimpinan kampus itu mensosialisasikan. Kemudian peran dari lembaga kemahasiswaan itu datang ataupun datang kemudian menghadirkan kepada mahasiswa bahwa itu tidak boleh dilakukan.
Iya. Itu tidak boleh dilakukan. Mungkin seperti itu. Iya, Saya. Kak. Selain nih Kak, edaran dari fakultas atau penegasan dari SK Rektor tadi, Iya. pengimplementasian yang dapat dilakukan oleh kawan-kawan dari teman-teman atau lembaga kemahasiswaan dalam memaksimalkan sosialisasi untuk berhenti dalam melakukan gratifikasi itu seperti apa selain pensosialisasian di media massa ataupun hal-hal sebagainya. Ya. Tapi untuk penyadaran massa atau penyadaran mahasiswa dan masyarakat lainnya di fakultas ini, MIPA, kami juga sudah lakukan di FIS kemarin. Itu selain dari sosialisasi, mungkin kita kemarin melakukan penyadaran dalam bentuk kajian-kajian. Kami sudah melakukan kajian-kajian kemarin terkait pungli dan gratifikasi yang mengkaji persoalan budaya atau kultur mahasiswa dan kemudian landasan-landasan hukum aturan main di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lembaga kemahasiswaan juga itu bisa memberikan atau menyebarluaskan angket dari beberapa isi pertanyaan. Nah, angket itu misalnya itu membuktikan data yang sangat konkret terhadap pimpinan fakultas atau pimpinan tertinggi yang ada di dalam kampus, bahwa betul-betul ini merasakan loh. Nah, ini betul-betul merasakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini lembaga kemahasiswaan perlu menghadirkan jalur litigasi dalam bentuk dialog akademik. Nah, dialog akademik itu dalam pesertanya bukan hanya lembaga kemahasiswaan dan pimpinan fakultas. Bagaimana dialog akademik ini bisa menghadirkan keseluruhan mahasiswa, bukan hanya lembaga kemahasiswaan, namanya kan dialog akademik. Bisa dihadirkan semua mahasiswa supaya informasi ini bisa kita dapatkan secara luas. Itu. Yang kelima, ya hadirkan benar tim satgas sapu bersih misalnya. Perlu itu tim satgas sapu bersih dihadirkan oleh kampus atau di fakultasnya, beberapa fakultas yang ada di UNM. Dan misalnya contoh tim satgas pungli dan gratifikasi ini datang ketika ada ujian-ujian misalnya dokumentasi ketika jalan-jalan ke tiap-tiap inilah prodi toh. Itu bisa karena salah satu upaya tadi itu bisa dilakukan pencegahan bukan bukan hadapi misalnya kasus baru ditelusuri lagi kembali seperti itu. Karena jelas kalau kita lihat lagi di peraturan akademik di etika dosen itu ada di pasal 11 di bagian kedua terkait tupoksi dari dosen tersebut. Nah, misalnya yang kedua itu tadi penyalahgunaan wewenang, yang poin ke-15 lagi itu tidak diperbolehkan pemungutan yang tidak sah. Itu ada banyak sebenarnya bisa kita bisa kita dapatkan diberikan feedback kepada oknum dosen bahwa ini loh etika dosen hadir. Ini loh landasan hukumnya kami. Ini loh keresahannya mahasiswa. Mungkin itu saran dari teman-teman di lembaga kemahasiswaan. Itu. Ya baik, sangat seru dan menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu untuk membahas hal yang sangat hangat dalam pembicaraan kampus. Nah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa gratifikasi sebagai normalisasi budaya itu harus di-stopkan karena banyak sekali landasan-landasan hukum di dalamnya yang sangat di luar aturan main sebenarnya. Nah, Kak, kami dari Orasi punya tagline seperti ini. Ketika saya mengatakan Orasi MIPA, Kakak bisa jawab Orasi mahasiswa. Jadi bisa Kak, saya pimpin di Kak. Iya, boleh. Orasi MIPA, Orasi mahasiswa.